Kisah Kampung Gendingan Cari Tumbal, Pohon Sukun Penghisap Sukma. Hai Sobat Renjana, kembali lagi bersama cerita horor Renjana Khatulistiwa. Kanal YouTube yang menceritakan kisah-kisah horor tanah air dan juga mitos yang masih dipercaya hingga kini. Kali ini ada cerita horor yang berkembang di tahun 1980-an di sebuah kampung dengan pohon sukun yang menakutkan. Sebelum lanjut dengerin dulu pantun ini. Ranting kokoh dari pohon jati. Kain pelikat dipakai ke kota. Renjana Khatulistiwa yang mempesona di hati. Selalu kurindukan dalam sukma dan raga. Langsung gas. Kisah dimulai di Kampung Gendingan, sebuah nama yang meliuk-liuk di lidah seperti alunan gamelan yang pilu. Bukan karena keindahan melainkan karena kisah-kisah mistis yang tersimpan di balik setiap sudutnya. Kampung ini, yang terselip di antara bukit-bukit kapur, seolah terisolasi dari peradaban modern. Jembatan yang menghubungkannya dengan dunia luar sudah roboh sejak puluhan tahun silam, ditelan air bah yang buas. Warga harus menyeberangi sungai dengan perahu seadanya, sebuah ritual yang menambah kesan mistis pada kampung ini. Pagi di Gendingan adalah sunyi yang menyejukkan. Namun, malamnya adalah sunyi yang mencekam. Di saat itulah, cerita-cerita tentang hantu mulai menyelinap, merambat dari mulut ke mulut, dari warung kopi hingga pelataran rumah. Kisah yang paling sering terdengar adalah tentang mitos pohon sukun, yang menjulang tinggi di tengah kampung. Pohon itu, konon, adalah rumah bagi arwah-arwah penasaran. Suatu malam, Rendra, seorang pemuda yang baru saja kembali dari kota, memutuskan untuk membuktikan mitos-mitos itu hanyalah bualan. Ia adalah pemuda yang modern, skeptis terhadap segala hal yang berbau tahayul. Pohon sukun itu cuma pohon, katanya kepada para tetua, mana mungkin ada hantu di sana. Para tetua hanya menggelengkan kepala, senyum mereka pahit dan penuh makna. Kau akan tahu, nak, kata salah seorang dari mereka. Sukun itu punya ceritanya sendiri. Rendra tidak peduli. Ia bertekad untuk menghabiskan malam di bawah pohon sukun. Dengan senter di tangan dan keberanian yang berlebihan, ia berjalan sendirian menuju pohon raksasa itu. Daun-daunnya rimbun, menutupi langit malam, membuat suasana di bawahnya terasa pekat dan menyesakkan. Bau tanah basah dan bunga Kamboja yang layu menyambutnya, bau yang tak pernah ia cium sebelumnya. Saat Rendra duduk bersandar pada batang pohon yang kasar, malam terasa semakin dingin. Suara jangkrik yang tadinya riuh kini senyap. Hening, hanya ada suara jantungnya yang berdegup kencang. Rendra mulai merasa ragu. Tiba-tiba, dari cabang pohon di atasnya, terdengar suara bisikan. Rendra, pulanglah. Rendra sontak menoleh, senternya menyapu kegelapan. Tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa itu hanyalah suara angin. Namun, bisikan itu kembali terdengar, lebih jelas, lebih dekat. Rendra, pulanglah. Kali ini, bisikan itu diikuti dengan suara tawa cekikikan yang parau, seolah-olah tawa itu datang dari segala arah. Rendra bangkit, jantungnya berpacu seperti kuda. Ia melihat bayangan putih melayang di antara cabang-cabang pohon. Bayangan itu berbentuk wanita berbaju putih dengan rambut panjang yang menjuntai. Matanya merah menyala seperti bara api. Panik, Rendra berlari, tapi kakinya seolah berat, tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia terjatuh, senternya terlempar dan mati. Kegelapan total menyelimutinya. Tiba-tiba, ia merasakan tangan dingin memegang pundaknya. Tangan itu seperti es, dan kuku-kukunya tajam, mencengkeram erat. Rendra berteriak, suaranya tercekat di tenggorokan. Kau berani mengganggu rumahku, bisik suara wanita itu di telinganya. Rendra meronta, berusaha melepaskan diri. Namun, cengkeraman itu semakin kuat. Ia melihat ke atas, dan bayangan wanita itu kini berada tepat di depannya, wajahnya pucat tanpa ekspresi. Rendra menjerit sekuat-kuatnya. Keesokan paginya,
warga kampung menemukan Rendra tergeletak pingsan di bawah pohon sukun. Wajahnya pucat pasi, rambutnya memutih, dan matanya kosong. Ia tidak bisa bicara. Sejak malam itu, Rendra tidak pernah sama lagi. Ia menghabiskan sisa hidupnya dalam keheningan, matanya selalu menatap kosong ke arah pohon sukun yang menjulang, seolah-olah ia masih bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa. Pohon sukun itu kini semakin rimbun. Tidak ada lagi yang berani mendekatinya. Cerita tentang Rendra menjadi penguat mitos yang sudah lama ada. Kampung Gendingan tetap diselimuti aura mistis, dan pohon sukun menjadi penjaga rahasia, saksi bisu dari setiap jiwa yang berani meremehkan keberadaannya. Suasana di Kampung Gendingan semakin mencekam setelah kejadian yang menimpa Rendra. Tidak ada lagi pemuda yang berani menantang keberadaan hantu di pohon sukun. Malam-malam semakin sunyi, hanya desiran angin yang terdengar, membawa serta bisikan-bisikan samar yang membuat bulu kuduk berdiri. Para tetua semakin yakin bahwa pohon sukun memang memiliki kekuatan mistis, rumah bagi arwah penasaran yang tidak boleh diganggu. Beberapa tahun berlalu, Rendra masih hidup, namun jiwanya seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tak berkesudahan. Ia hanya bisa duduk termenung di beranda rumahnya, sesekali menunjuk ke arah pohon sukun dengan tatapan kosong. Warga kampung menganggapnya sebagai bukti nyata kutukan pohon sukun. Suatu hari, seorang antropolog muda bernama Yono datang ke Kampung Gendingan. Ia tertarik dengan cerita-cerita mistis yang melingkupi kampung tersebut, terutama tentang pohon sukun. Yono adalah seorang ilmuwan yang rasional, namun ia juga terbuka terhadap kemungkinan adanya fenomena mistis yang belum bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Yono menghabiskan waktu berhari-hari berbicara dengan para tetua, mendengarkan cerita-cerita mereka tentang hantu dan mitos pohon sukun. Ia mencatat setiap detail, berusaha mencari pola atau penjelasan logis di balik kisah-kisah menyeramkan itu. Yono juga sering mengamati Rendra, mencoba memahami trauma yang dialaminya. Suatu malam, Yono memberanikan diri mendekati pohon sukun. Ia membawa peralatan penelitiannya, berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan fenomena aneh di sekitar pohon itu. Saat ia berada di bawah rindangnya dahan, ia tidak merasakan kehadiran makhluk gaib seperti yang diceritakan warga. Yang ia rasakan hanyalah hawa dingin dan kesunyian malam. Yono mulai memeriksa batang pohon yang besar itu. Ia menemukan beberapa ukiran aneh yang tampak sangat tua. Ukiran-ukiran itu membentuk simbol-simbol yang tidak ia kenali. Dengan hati-hati, ia membersihkan lumut yang menutupi ukiran tersebut. Semakin ia membersihkan, semakin jelaslah bentuk-bentuk itu. Ternyata, ukiran-ukiran itu membentuk rangkaian kata-kata dalam bahasa Jawa kuno. Lalu, dengan bantuan seorang ahli bahasa dari kota, Yono berhasil menerjemahkan ukiran-ukiran tersebut, dan apa yang ia temukan sungguh mengejutkan. Ukiran itu bukanlah tentang hantu atau arwah penasaran, melainkan itu adalah catatan harian seorang tokoh masyarakat zaman dahulu yang sengaja mengasingkan diri di dekat pohon sukun. Dalam catatannya, tokoh tersebut menjelaskan bahwa ia mengidap penyakit langka yang membuatnya sangat sensitif terhadap cahaya dan suara keras. Ia sengaja menciptakan cerita-cerita menakutkan tentang pohon sukun untuk menjauhkan orang-orang agar ia bisa hidup tenang. Bisikan-bisikan dan penampakan yang sering dilihat warga sebenarnya adalah ulah tokoh tersebut yang menyamar untuk menakut-nakuti. Lalu, bagaimana dengan Rendra? Yono kembali meneliti kejadian yang menimpa Rendra. Ia menemukan bahwa malam Rendra nekat bermalam di bawah pohon sukun, ada seorang warga yang melihat siluet seseorang berlari menjauh dari pohon itu tak lama setelah Rendra berteriak. Warga itu tidak berani mendekat karena takut. Yono menduga,
Rendra memang bertemu dengan hantu palsu itu, dan ketakutan yang luar biasa membuatnya mengalami trauma psikologis yang mendalam. Yono mengumpulkan warga kampung Gendingan dan menceritakan penemuannya. Awalnya, banyak yang tidak percaya, namun, Yono menunjukkan bukti-bukti terjemahan ukiran dan analisisnya tentang kejadian yang menimpa Rendra. Perlahan, kebenaran mulai terungkap. Mitos tentang hantu di pohon sukun hanyalah sebuah rekayasa kuno untuk melindungi seseorang yang membutuhkan ketenangan. Tokoh masyarakat zaman dahulu yang menciptakan mitos itu ternyata adalah leluhur Rendra sendiri. Penyakit langka itu bersifat genetik, dan Rendra tanpa sadar mulai menunjukkan gejala yang sama sebelum kejadian malam di bawah pohon sukun. Ketakutan Rendra yang berlebihan malam itu bukan hanya karena penampakan palsu, tetapi juga karena insting tubuhnya yang merasakan keanehan pada dirinya sendiri. Diperkuat oleh cerita-cerita menakutkan tentang pohon sukun yang diturunkan dari keluarganya. Trauma itu justru memperparah kondisi genetiknya, membuatnya menarik diri dari dunia luar seperti leluhurnya dulu. Yono menyadari ini ketika melihat foto keluarga Rendra dan menemukan kemiripan yang mencolok antara Rendra dan lukisan tokoh masyarakat tersebut. Kutukan pohon sukun ternyata adalah kutukan genetik yang tersembunyi di balik mitos dan hantu. Bagaimana cerita horor kali ini? Apakah sudah membuat Anda merinding ketakutan? Atau sudah mulai takut tidur sendirian sehingga harus ajak guling berpelukan? Jangan lupa berikan dukungan kamu dengan like, komen, subscribe, dan bagikan video ini. Sama dengan. Surah Al-Jin, Surah ke-72, Ayat 1, Latin, Qul uhiya ilaya anahus tama'a nafarum minal jini fakalu ina samina Quranan, ajaba. Terjemahan, katakanlah Muhammad telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan Al-Quran. Ayat 2, Latin, Yahdi ilar rusydi fa'aman nabih, walan nusyrika birabina ahada. Terjemahan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Sama dengan. Surah Al-Hijr, Surah ke-15, Ayat 27, Latin, Wal jannah khalaqnahu min qablu min naris samum. Terjemahan, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Sama dengan. Surah As-Sariyat, Surah ke-51, Ayat 56, Latin, Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terjemahan, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi, beribadah kepadaku. Oh ya.